Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan semoga rezekinya lancar. Dan tak lupa juga selalu menerapkan 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker. Karena sekarang kita saat ini sedang berada dalam situasi adanya virus COVID-19, yang dimana virus ini tidak kunjung usai dan tidak hilang-hilang dari Indonesia. Yang gak di Indonesia juga sih, di negara lain juga banyak sekali korban-korban COVID-19. Intinya bagi teman-teman semuanya, teman-temanku dimanapun kalian berada, tetap selalu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Karena dengan kita menerapkan 3M tersebut bisa mengurangi adanya virus COVID-19, dan semoga virus ini akan segera musnah dari Indonesia. Oke teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Firdaus, biasa dipanggil Rifki. Saya sekarang umur 19 tahun, asal saya dari Sidoarjo, dan saya tinggal bersama kedua orang tua saya. Saya ada 2 saudari, 1 kakak dan 1 adik. Saat ini status saya adalah seorang mahasiswa di kampus UIN Sunan Ampel Surabaya, letaknya ya di Surabaya, dan saya ambil jurusan manajemen dakwah. Oke, di sini saya akan menjelaskan kenapa saya ambil jurusan manajemen dakwah. Kenapa saya ambil jurusan manajemen dakwah? Karena dulu itu waktu saya ingin mendaftar kuliah, saya tuh minatnya di jurusan manajemen gitu. Tapi bukan di kampus UINSA, di kampus PTN lainnya itu saya ambil manajemen. Jadi bukan manajemen dakwah, manajemen doang. Dan akhirnya setelah ada pengumuman bahwa saya tidak diterima di PTN tersebut, akhirnya saya mendaftar di UINSA lewat jalur mandiri. Pada saat itu, saat saya ingin memilih jurusan, saya melihat kok ada jurusan manajemen dakwah. Jadi saya berpikir, wah kayaknya ini manajemen tapi kok ada dakwahnya. Setelah itu saya meminta persetujuan oleh ayah ibu dan mencari searching apa sih manajemen dakwah itu. Nah, setelah saya searching akhirnya tahu apa itu manajemen dakwah. Akhirnya saya tertarik oleh jurusan itu. Kemudian saya pun ambil jurusan itu, dan alhamdulillah saya keterima. Dan saya baru saja masuk di kampus UINSA itu tahun kemarin 2020. Saya sekarang sudah semester 2 di jurusan manajemen dakwah ini. Dan saya sangat merasa bangga menjadi mahasiswa di program studi manajemen dakwah, karena saya sangat yakin bahwasanya saya bisa membanggakan kedua orang tua dengan jurusan yang saya ambil sekarang ini. Dan tentunya juga di program studi manajemen dakwah ini saya juga ingin belajar soal manajemen, tapi tidak lupa juga dengan agama. Jadi tidak tentang ilmu umum aja seperti manajemen doang, tapi ada dakwahnya. Makanya saya ambil jurusan manajemen dakwah. Oleh karena itu saya merasa bangga sekali sih menjadi seorang mahasiswa manajemen dakwah. Karena ya di program studi manajemen dakwah ini alhamdulillah saya sangat cocok sih dan gak merasa salah jurusan. Dan saya harap semoga kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa membanggakan kedua orang tua saya lewat program studi manajemen dakwah ini. Baik teman-teman, sekarang aku mau cerita sedikit mengenai kelebihan dan kemampuan yang aku punya saat ini. Sebenarnya kemampuanku itu aslinya tuh dalam bidang seni, melukis. Karena dari kecil itu aku hobi melukis, dan sampai saat ini pun juga hobi melukis. Kalau misalnya ada waktu luang, aku ya melukis, membuat kata-kata motivasi. Dan jika teman-teman ingin tahu karyaku seperti apa, bisa lihat di sini. Nah, ini termasuk karya-karya seni aku ya, walaupun hanya sekedar tulisan tapi ada maknanya juga sih. Kenapa aku suka melukis? Karena aku dari kecil itu kayak apa ya, suka kayak menggambar gitu dan suka berimajinasi. Nah, lewat imajinasi tersebut aku aplikasikan dengan kemampuan menggambarku dan kemampuan melukisku. Dan alhamdulillah dulu aku pernah menjuarai lomba art atau lomba melukis, dan alhamdulillah dapat juara 2 waktu dulu masih SMP ya. Dan sampai sekarang pun aku tetap masih hobi melukis juga, membuat lettering,
graffiti dan semacam itulah, pokoknya kayak yang mengandung tulisan motivasi seperti itu. Intinya ya apa namanya, melukis itu kayak apa ya, kayak menyenangkan banget gitu loh. Kita bisa membuat imajinasi dan bisa mengekspresikan suatu karya seni yang kita miliki. Dan dari TK dulu itu aku juga sempat menjuarai juga lomba menggambar, SD juga. Ya emang aku dari kecil udah dilahirkan untuk pandai melukis paling nggak canda nggak gitu juga, karena emang dari kecil ya aku suka coret-coret tembok gitu ya, dan suka menggambar-gambar di kertas-kertas nggak jelas. Dan akhirnya semakin bertambahnya umur dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah sekarang ini, alhamdulillah karya seniku bisa menambah skill dan menjadi lebih bagus lagi gitu loh. Yang berawal dari hanya mencoret-coret dan sekarang bisa menjadi lukisan yang sangat bisa memotivasi teman-teman. Ini contohnya seperti ini. Ini bisa dibaca ini sebelahnya, still be grateful to be always be happy. Dan sebelahnya sini ada lagi, remember your promise and remember your goals. Jadi seperti itu teman-teman kemampuannya saya miliki saat ini, dan semoga sih dengan kemampuan menggambar saya saat ini bisa membuat saya menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Mungkin saja atau 2-5 tahun kedepannya mungkin lukisanku bisa dikenal banyak orang. Amin. Oke teman-teman semua, mungkin itu tadi saja cerita sedikit dari saya. Yang terakhir adalah harapan saya untuk negara Indonesia dan juga seluruh dunia, dan terutama untuk negara Indonesia ialah semoga virus COVID-19 ini bisa segera musnah dan hilang dari negara Indonesia dan juga di seluruh dunia. Karena adanya virus COVID-19 ini sudah berdampak negatif bagi negara kita. Contohnya sudah banyak sekali di sana pegawai-pegawai negeri yang di PHK, kemudian banyak sekali penduduk-penduduk di sana yang perekonomiannya semakin rendah sehingga mereka serba kekurangan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Oleh karena itu, harapan saya untuk negara Indonesia ini yang paling utama, semoga virus COVID-19 segera musnah dan segera hilang dari Indonesia dan juga di seluruh mancanegara. Kemudian harapan saya yang kedua untuk negara Indonesia yaitu semoga negara Indonesia ini semakin maju dan semakin berkembang dan juga dikenali oleh seluruh dunia, terutama budaya-budaya Indonesia semakin dikenali oleh banyak negara, anak muda zaman sekarang, sehingga negara Indonesia itu bisa semakin dikenali oleh khalayak umum dan di seluruh mancanegara. Oleh karena itu, marilah kita sebagai anak muda, terutama bagi mahasiswa dan pelajar di Indonesia, marilah kita melestarikan budaya kita, sehingga dengan kita melestarikan budaya kita akan membuat negara Indonesia semakin maju dan dikenali seluruh dunia. Jadi itu tadi harapan saya untuk negara Indonesia, yaitu semoga virus COVID-19 bisa segera musnah dan negara Indonesia semakin banyak dikenal ramai orang dan terutama di seluruh mancanegara, dan budaya-budaya di Indonesia ini semakin dikenali banyak orang dan juga di seluruh dunia. Amin. Oke teman-teman, sebelum saya menutup cerita saya tadi, saya ingin menyampaikan sesuatu, yaitu impian spesial saya. Impian spesial saya yang paling utama yaitu insya Allah setelah lulus kuliah S1 ini, saya rencana ingin lanjut kuliah S2 dan insya Allah bisa kuliah di luar negeri. Amin. Dan juga yang kedua, saya ingin membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua saya, sehingga dengan saya membuat bahagia kedua orang tua saya, itu akan membuat saya juga ikut bahagia juga. Contohnya seperti insya Allah saya ingin pergi haji atau pergi umroh ke tanah suci bersama keluarga, ayah, ibu, dan seluruh saudara-saudara saya. Dan kemudian semoga segala cita-cita dan impian saya bisa tercapai. Saya mempunyai cita-cita, saya ingin menjadi seorang entrepreneur atau wirausahawan yang sukses dalam menjalankan suatu bisnis. Karena saya terinspirasi oleh ayah saya, di mana ayah saya sekarang itu
bekerja sebagai wirausaha. Jadi saya ingin melanjutkan atau meneruskan usaha bisnis ayah seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman, intinya video spesial saya yaitu saya ingin lanjut kuliah S2 di luar negeri insya Allah, dan kemudian ingin membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua, dan ingin menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Yang paling utama juga impian saya yaitu saya juga ingin bisa hafal Al-Quran 30 juz, amin. Nah tapi sebelum itu saya punya pesan nih buat teman-teman. Pesannya adalah, if you have a big dream, reach it and never give up, because your parents are looking forward to your pride. Yang artinya adalah, jika Anda memiliki suatu impian yang besar, gapailah impian tersebut dan jangan pernah menyerah, karena kedua orang tuamu sangat menantikan suatu kebanggaan darimu. Baik teman-teman, sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan semoga segala cita-cita kita dan impian kita bisa tercapai dan bisa cepat kita membanggakan dan membahagiakan orang tua, amin. Teman-teman, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.